Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 3, hukum kelima. Dasar pelajaran kita hari ini diambil dari Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ulangan pasal 5 ayat 16. 2 Samuel pasalnya yang ke-18. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2. Efesus pasal 6 ayat 23. Itu dasar Alkitab yang mendasari pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa, kita akan awali dengan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi ini karena Tuhan boleh mempertemukan kami dengan anak-anak melalui online saat ini. Tuhan, pelajaran kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu guru yang mendidik dan memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagian A, kita akan belajar tentang perintah Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka melewati Gunung Sinai. Nah, dan mereka berkemah di sana karena Allah memerintahkan Musa ke atas gunung itu. Di sana Allah memberikan 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Tuhan. Kita akan perhatikan video tentang 10 perintah Tuhan. What is this strange place? Place the Lord first appeared to me. Moses, God wants me there again. I'm afraid. Don't be. Come, we'll make camp here. Hear it? It is the voice of God. Do not be fearful. One day, you will all be able to open your hearts to his voice. Now, I must go up on the mountain and talk with God. Be careful, Moses. I am with God. Watch over our people. They may grow restless. I will, my brother. I'm coming with you. Now I feel safer. Joshua, I must go alone from here. I'll wait for you, Moses.
and he climbed up into the thick cloud where God was. He stayed 40 days and 40 nights. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Dalam 10 perintah Tuhan, kita diingatkan agar kita taat dan melakukan perintah Tuhan. Nah, dan Tuhan akan menghukum mereka yang melanggar perintah Tuhan itu. Bagian B, kita akan belajar tentang makna menghormati orang tua. Di sini ada teman kita yang bernama Gege. Gege bertanya kepada orang tuanya, "Mengapa anak-anak harus hormat kepada orang tuanya, Ayah?" Dan ayah memberikan penjelasan kepada anak-anak, ya. Karena itu perintah Allah, Nak. Kita harus taat kepada Tuhan, ya. Karena Allah memerintahkan kepada manusia agar kita taat kepada Tuhan. Dan orang tuanya berkata bahwa ayah dan ibu berperan sebagai wakil Allah di bumi. Dan ayah ibumu yang sudah memelihara, menjaga, merawatmu, itulah yang Tuhan kasih kepercayaan sebagai wakil Allah di bumi. Dan Gege juga masih bertanya, apa untungnya ayah kalau kita menghormati orang tua? Ya, seperti ada dalam Alkitab, Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 bunyinya, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Itu isi dari firman Tuhan yang diajarkan, yang disampaikan oleh ayah Gege agar kita menghormati orang tua. Nah, dan Gege masih menatap ayahnya. Apa ayah artinya? Dan ayahnya menyampaikan, tanah yang dijanjikan itu janjikan Tuhan itu adalah berkat.
kebahagiaan, keadaan yang baik, dan berkat lainnya, nak. Berkat Allah itu banyak, kesehatan, ya, udara yang kita hirup ini juga berkat Tuhan. Nah, menghormati orang tua berarti menghargai dan menolong mereka. Menghormati bukan hanya bersikap hormat. Menghormati juga berarti memberikan perhatian kepada orang tua kita ketika usia kita sudah dewasa nanti, dan kita bisa memberikan perhatian khusus kepada kedua orang tua kita, ya. Kita dapat memberikan tenaga kita kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita yang sudah lemah, maka kitalah yang dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Karena apa? Tanpa ayah dan ibu, kita tidak bisa melakukan apapun, dan kita tidak akan bisa seperti sampai saat ini. Nah, ayah juga mewariskan genetik, gen kepada kita, yaitu ada sifat yang ada pada diri anak-anak, warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, jenis mata, ya, itu diwariskan dari orang tua kita, ya. Kalau ada yang tidak kita suka, janganlah kita marah. Karena apa? Tuhan mengingatkan kita akan bersyukur karena kita memiliki ayah dan ibu kita hingga sampai saat ini. Oke? Nah, itu bagian B, bagaimana kita memaknai, menghormati orang tua kita. Bagian C, janji Allah, ya. Janji Allah tertuang di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa? Supaya kita mengetahui, kita memahami akan janji Tuhan kepada setiap manusia. Janjinya ketika kita menghormati orang tua, kita akan diberi umur panjang, ya, diberi berkat kehidupan. Itu janji Tuhan kepada kita yang mau menghormati orang tua. Janji Allah adalah umur yang panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua. Nah, Allah juga melanjutkan janjinya di dalam Ulangan yang ke-5 ayat yang ke-16, ya. Yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya kita juga diberikan keberadaan diri kita itu dalam keadaan yang baik, ya. Bukan hanya umur panjang, tetapi juga baik keadaan diri kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3 yang bunyinya juga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya kita bahagia dan panjang umur. Nah, jelas sekali bahwa Efesus mengingatkan kepada kita, ketika kita menghormati orang tua, kita diberi kebahagiaan. Di dalam kitab Keluaran, ketika kita menghormati orang tua, kita diberi umur yang panjang. Allah memberikan perintah itu supaya kita menghormati orang tua kita,
karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Allah menempatkan orang tua kita bukan hanya untuk dihormati, tetapi juga untuk mendatangkan berkat, kebahagiaan bagi anak-anak, ya. Mendatangkan berkat kebahagiaan bagi anak-anak. Bagian D, kita belajar mengasihi orang tua. Menghormati orang tua juga berarti mengasihi mereka. Ada kasih sayang, ada cinta kasih yang diberikan antara orang tua kepada anak. Itulah sebabnya orang tualah yang membesarkan kita, yang merawat kita anak-anaknya, kita hormati, kita hargai mereka. Nah, di sini ada cerita bagaimana Lily tetap menghormati orang tuanya. Di mana Lily, ya, dia menginginkan sepeda yang bagus, tetapi dia tidak memilikinya seperti apa yang dimiliki oleh Rani. Tetapi walaupun seperti itu, Lily tetap menghormati orang tuanya, ya. Tidak punya banyak mainan seperti yang dimiliki oleh Danny, atau tidak pergi ke tempat tamasya karena mereka memiliki uang yang cukup untuk pergi berlibur, seperti bapak keluarga dari Bapak Kuntoro. Nah, sementara itu Lily tidak pernah marah kepada orang tuanya. Dia menurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya, menuruti nasihat orang tuanya. Karena apa? Karena ayahnya hanya bekerja untuk mengolah tanah, mengolah sawah milik orang lain, bekerja untuk orang lain, dan ibunya hanya bekerja sebagai membantu ayahnya untuk berkebun di tempat orang lain juga. Mereka menanam dan merawat sayur-sayuran. Meskipun demikian, kehidupan mereka yang sederhana, mereka masih bisa menyekolahkan Lily, ya. Lily mengasihi dan menghormati orang tuanya, sekalipun orang tuanya bekerja di tempat orang lain, mengolah tanah milik orang lain. Banyak anak yang selalu menuntut, ingin memiliki ini itu yang baik, yang indah, yang bagus, tetapi dia tidak mau mengerti keberadaan orang tuanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mengasihi orang tua, karena kita mendapatkan janji dari Allah, umur panjang, kebahagiaan. Itulah berkat janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mengakhiri pelajaran kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami taat kepada firman Tuhan. Kami taat dengan perintah Tuhan. Kami belajar tentang perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kami agar kami mau mentaatinya. Kami menghormati, belajar untuk menghormati orang tua kami. Kami belajar untuk menyayangi orang tua kami. Karena orang tua kami adalah wakil Allah di bumi. Dan orang tua kami yang sudah membesarkan, merawat, mendidik kami. Kami terima kasih Tuhan atas jerih payah mereka. Kami menyerahkan Tuhan, Engkau memberkati kami semua agar kami menghormati orang tua kami. Karena janji Tuhan untuk kami yang menghormati diberikan umur panjang, berkat kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.